Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa kami boleh mengalami dan merasakan kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami merasakan dan mengalami penyertaan-Mu dan bimbingan-Mu dalam keseharian kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini saya mengajak Anda untuk merenungkan tentang hidup doa. Berdasarkan pengalaman dari Nabi Elia dalam bacaan pertama yang hari ini. Di Gunung Horeb, di Gunung Sinai, gunung di mana Allah memberikan 10 perintah Allah kepada Musa, Elia diingatkan lagi bahwa akar dari pengakuan persembahan mereka, penyembahan mereka kepada Yahweh berakar di Gunung Sinai, Gunung Horeb, di mana Tuhan memberikan kepada Musa 10 perintah Allah. Di gunung inilah Elia mengalami bahwa Tuhan tidak hadir di dalam gempa, angin besar, dan angin badai. Ya. Tapi justru Tuhan Elia mengalami kehadiran Tuhan di dalam angin sepoi-sepoi basah, dalam kelembutan, dalam keheningan, dalam kesunyian. Saudara, pengalaman Elia ini adalah pengalaman kita semua. Ya. Siapa yang tidak ingin mengalami kehadiran Allah? Siapa yang tidak mau mengalami Tuhan yang bekerja, yang hadir dalam hidupnya? Ketika Elia mengalami Tuhan dalam angin sepoi-sepoi basah, dia menutup dirinya dengan jumbai karena begitu dahsyat dan mendapat pesan untuk karya misi, untuk karya kerasulan. Saudara, inilah puncak dari pengalaman hidup rohani kita, berjumpaan dengan Allah, kehadiran Allah, merasakan Tuhan yang hadir, yang kuat, yang dahsyat. Tetapi saudaraku terkasih, pengalaman seperti ini, pengalaman yang dekat dengan Tuhan ini, tidak hanya dialami oleh Elia begitu saja, tapi harus mempunyai proses yang panjang. Ketika Elia telah membunuh nabi-nabi Baal 450 dan dia diancam oleh Ratu Yezebel, dia akan dibunuh. Maka Elia takut, gentar, cemas, dan dia pergi melarikan diri. Dan dia merasa kecewa karena dia merasa bahwa tak ada yang menolong dia. Dia sendirian dalam menghadapi peperangan itu. Dia frustrasi, maka malaikat datang kepada dia untuk memberi dia makan berkali-kali. Di dalam penderitaan pun Elia dihibur oleh Tuhan dengan memberi makan lewat burung gagak. Lalu Elia diperintahkan untuk pergi dari Israel menuju ke Gunung Horeb. 40 hari 40 malam dengan diberi makanan dari malaikat itu. Nah, ceritanya begitulah. Kemudian Elia sampai 40 hari dalam perjalanan itu menuju Gunung Horeb. Dan disitulah kita melihat bagaimana Elia mengalami puncak kemuliaan Allah dalam dirinya. Pengalaman akan Allah. Dan ini juga suatu perjalanan hidup kita, suatu contoh hidup kita bagaimana kita mau mengalami Allah justru harus lewat salib. Lewat kesulitan, lewat penderitaan, lewat masalah, lewat apapun juga. Kekecewaan, kemarahan, problem hidup kita. Itu semua adalah proses untuk sampai kepada kebangkitan Yesus, orang harus mengalami salib. Dan ini merupakan dogma. Dan ini merupakan syarat utama bahwa kemuliaan harus lewat salib. No pain, no gain. Jadi kalau kita menolak salib, kalau kita menolak masalah, kalau kita menolak penderitaan, maka kita menolak kemuliaan yang akan Tuhan berikan. Ketika kita merangkul penderitaan, ketika kita belajar dari penderitaan, ketika kita jatuh bangun dalam kesulitan-kesulitan itu, dan kita kemudian diajak untuk menjadi lebih rendah hati,
untuk lebih mengetahui siapakah aku, kerapuhan kemanusiaanku, ketidakberdayaanku, dan keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang besar. Jadi salib itu mau menunjukkan kita ini tidak ada apa-apanya. Kita itu nothing. Kita itu harus belajar rendah hati. Dan itulah makna dari salib. Iman kita ditumbuhkan. Iman kita diperdalam. Harapan kita diperkuat. Ya, cinta kita diperdalam. Itulah makna. Sampai kemudian kita mengalami Tuhan. Tidak hanya di dalam kita mengharapkan Tuhan hadir dalam angin badai, dalam kekuatan, dalam keberdayaan, kehebatan, ya. Bukan hanya itu, tetapi di dalam keheningan justru. Dalam roh dan kebenaran kalau dalam bahasa Perjanjian Baru oleh Yesus Kristus, ya. Jadi pengalaman akan Allah di dalam roh, dalam keheningan, dalam kesunyian, dalam keseharian bahkan. Maka Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus menemukan Allah bukan pada hal-hal yang besar, tapi pada yang hal ordinari, orang yang biasa, yang sehari-hari. Dan inilah menjadi pesan bagi kita menemukan Allah dalam keseharian kita. Bukan dalam hal-hal yang hebat, yang luar biasa. Keseharian kita. Bangun pagi sampai pagi dan seterusnya. Dalam pergulatan sehari-hari, merawat suami, merawat istri, merawat anak dalam kesulitan itu. Merasakan Tuhan yang hadir. Dan itulah perjuangan dan pergulatan. Dan itulah bukan yang gampang melihat Tuhan dalam pohon-pohon. Melihat Tuhan dalam dedaunan. Merasakan Tuhan dalam keseharian pertengkaran sehari-hari. Tuhan hadir. Ingatlah ketika Tuhan peristiwa Yesus naik ke surga. Malaikat mengatakan jangan lihat Tuhan di surga. Jangan lihat Tuhan Yesus di atas. Tuhan hadir di sini. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus. Maka bagaimana kita secara konkret ya melihat pengalaman doa itu harus menjadi doa yang inkarnatif. Yang hadir sehari-hari. Bagaimana caranya? Yaitu kalau kita hidup dalam roh. Hidup dalam roh itu bukan hidup dalam roh seperti dalam kisah para rasul, para murid kemudian merasakan api, ya, lidah-lidah api. Bisa benar. Tapi hidup dalam roh adalah hidup dalam buah-buah roh. Ada kebenaran, ada kasih, ada pengampunan, ada maaf, ada cinta kasih. Menerima satu sama lain, tersenyum, bahagia, sukacita. Itu adalah buah-buah roh. Ketika saya belajar mengampuni, memaafkan. Seperti hari ini Yesus atau kemarin Yesus dalam khotbah di bukit mengatakan berdamailah dengan orang-orang yang kau benci, yang sehari belajar mengampuni setiap hari. Bukan hanya kepada orang-orang yang menyakiti hati kita. Tapi orang-orang yang berbeda dengan kita, yang menjengkelkan, yang menyulitkan, berdamai dengan mereka. Dan ini bukan yang gampang. Ketika di keluarga Anda berhadapan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan kakek dan nenek yang berbeda, yang sulit, yang menjengkelkan. Saudara, itulah artinya hidup doa kita menjadi hidup menyadari kehadiran Tuhan di dalam keseharian Anda masing-masing. Kalau hidup rohani kita baca kitab suci, kita pergi ke gereja, kita ikut webinar, kita ikut merenungkan, kita baca kitab suci, semua tanpa kita bisa merasakan, mengalami kehadiran Tuhan dalam keseharian dan mengampuni orang-orang yang sulit-sulit bagi kita. Itu menjadi suatu pertanyaan bagi kita. Sejauh mana saya belajar menerima diriku sendiri? Ya, belajar menerima orang lain apa adanya. Dan merasakan Tuhan hadir di dalam hal-hal yang sederhana itu. Maka mari saudaraku terkasih, saya berharap Anda atau kita bersama merefleksikan apa makna doa kita harus menjadi berubah ketika kita menerima realitas hidup kita. Maka salah satu indikasi dari hidup doa yang berhasil adalah kedamaian. Ya, sekali lagi kedamaian, ketenangan, kesunyian. Ya, tak ada lagi suatu yang katakanlah bukan tak ada, tapi semakin sedikit ada pertengkaran, ada konflik batin, ada kemarahan, ada kekecewaan. Tapi belajar terus mengampuni. Belajar terus menerima sesuatu yang paradoks dalam kehidupan.
yang konfliktual, segala macam. Dan itu menjadi kedamaian, ketentraman. Belajar saya menerima orang anggota keluarga saya, belajar menerima saudara saya yang bermuslim, yang Hindu, yang Buddha, yang Kristen, yang Katolik, semua belajar dalam. Anda bisa seperti itu. Kita berjuang seperti itu semua. Semoga kita semua merefleksikan hidup doaku, apakah memberikan damai kepada orang-orang di sekitarku, menerima mereka apa adanya. Kita bukanlah hakim, kita bukanlah menghukum orang lain, tapi menerima dalam keterbatasan, dalam kerapuhan. Damai Tuhan dan kebaikan Tuhan, pace et bene. Kata-kata Santo Fransiskus Assisi, damai dan baik. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.